Sekarang kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Mulai. Kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita tahu dua hal yang begitu sederhananya. Satu, yaitu income. Dua, namanya spending. Income atau pendapatan itu ada tiga. Sayang orang hanya tahu satu. Yaitu apa yang satu? Active income. Kerja baru dapat income. Jadi dokter, jadi pembicara, jadi lawyer, jadi pegawai negeri. Itu namanya active income. Pedagang, active income. Kemudian ada jenis income yang kedua, yaitu namanya passive income. Passive income ini adalah yang terpenting. Kita bahas dulu yang ketiga. Yang ketiga adalah namanya portfolio income. Apa itu namanya portfolio income? Yaitu capital gain. Rumah kita beli. Harganya berapa? 2 miliar. 15 tahun kemudian ditidurin, harganya jadi 25 miliar. Naik 23 miliar. Berarti ada capital gain. Itu harga terhadap kenaikan. Itu penting nggak? Penting. Tapi yang nomor dua yang paling penting. Yaitu apa? Passive income. Passive income ada tiga macam. Satu dari paper asset. Dari deposito Anda, dari hak untuk royalti, reksadana Anda, saham yang bagi dividen, itu namanya passive income. Tidur pun dapat income dari paper asset Anda. Yang kedua, passive income yang timbul dari properti. Properti yang Anda sewa-sewakan dan properti yang Anda bagi hasilkan. Tanah dibangun jadi sawah, sawahnya kemudian dibagi hasilkan, nanam jagung bagi hasil. Ya, itulah passive income. Kemudian yang ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa kita. Kita tidur pun bisnisnya jalan tanpa kita menghasilkan uang dengan damainya, itu passive income. Ini tiga income. Income yang paling penting mana? Passive income. Cash flow in all the way long. Gitu ya. Berikutnya, pengeluaran itu ada 4. Yang namanya spending ada 4. Satu, konsumtif. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, tampak konsumtif tapi ternyata produktif. Yang keempat, tampak produktif tapi ternyata konsumtif. Apa itu pengeluaran konsumtif? Semua pengeluaran yang pengeluaran konsumtif ada 3. Satu, langsung habis. Anda buat apa langsung habis, beli apa. Yang kedua namanya passive spending. Cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda, itu tetap kategori konsumtif gitu ya. Kemudian berikutnya Netflix Anda, Spotify Anda, handphone Anda, wifi Anda. Ya kalau Anda tidur pun tetap keluar, itu namanya passive spending. Kemudian yang ketiga, pengeluaran konsumtif yang paling bahaya, yaitu apa? Pengeluaran invisible spending. Apa pengeluaran invisible yang paling berbahaya? Inflasi. Uang Anda, mata uangnya berkurang terus, daya beli Anda menurun. Dulu jutawan keren, sekarang jutawan, everybody jutawan begitu ya. Miliarder kelihatannya masih biasa saja gitu. Triliuner lumayan lah gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi invisible spending ini tahu-tahu duit Anda berkurang. Apa itu? Beli mobil mewah, handphone Anda, elektronik Anda. Begitu buka mobil ceplet, masih ingat S-Class saya? Begitu buka ceklek, hilang 200 juta. Beli 1.850.000 S-Class di tahun 2009, ya topar-kotop, 2017, 8 tahun kemudian saya jual tinggal 350. Hilang 1,5 M. Itu invisible. Kelihatannya gayanya kaya, tapi beratnya badan. Miskin tanpa terasa, tahu-tahu hilang kekayaan Anda. Berikutnya, ini pengeluaran yang namanya satu konsumtif. Pengeluaran produktif itu adalah pengeluaran apa? Pengeluaran produktif adalah semua pengeluaran yang membuat 3 income kita naik. Active income kita naik, passive income kita naik, capital gain kita naik. Itu produktif. Beli mesin, produktif. Rekrut karyawan, produktif. Tapi kalau konsumtif, rekrut karyawannya AO doang, ini cuma numpang tidur aja, ya repot saja gitu ya. Ya tentu saja karyawan yang produktif yang menghasilkan itu pengeluaran yang produktif. Beli mesin, kalau dongkrok ya namanya passive spending atau invisible spending. Tapi kalau Anda jadi beli mesin, beli mobil, kalau disewa-sewakan, ya boleh juga. Itu namanya produktif. Pengeluaran yang produktif, semua pengeluaran yang 3 jenis income tadi naik. Kemudian, pengeluaran yang ketiga, tampaknya produktif ternyata konsumtif. Nih, kita balik ya, kita balik. Contohnya apa? Satu hari saya talkshow radio, ada, oh bapak enak, duitnya banyak, bisa nabung. Saya nggak punya. Saya gaji cuma 3,5 juta. Saya nyicil 1,5 juta. Nyicil sepeda motor. Untuk hidup aja susah, anak 2. Saya bilang, nyicil apa? Honda CBR. Oh dia, langsung saya hitung. Cicilan 1,5 juta berapa lama? 32 bulan. DP-nya berapa? 9,5 juta. Saya hitung-hitung, dalam 32 bulan, dia total keluar uang 60 juta. Saya bilang, kalau Anda cari bekas, CBR bekas berapa harganya? 18 juta, Pak. Buset, saya 18 juta. Berarti dalam waktu 3 tahun, dia hilang 42 juta. Invisible, tambah kiri. Jadi ini tampaknya produktif, ternyata konsumtif. Pertanyaan berikutnya,
Pak, saya perlu kendaraan. Ya kok perlu beli Honda, jangan CBR toh darling. Beli Honda bekas 2 juta, Honda Legend kan gitu ya. Oh enggak bisa Pak, tapi gampang rusak. Karepmu boh, yang miskin kamu bukan saya. Dikandani ngeyel terus, diberitahu ngeyel terus. Nah, pengeluaran yang keempat, tampaknya konsumtif ternyata produktif. Ada 3 macam. Satu adalah yang namanya pengeluaran untuk belajar, untuk leher ke atas itu produktif. 1 derajat kita berubah, sisanya bisa berubah bumi dan langit. 1 sen masuk di kepala kita, jutaan dolar masuk di kantong kita. Pengetahuan yang kita praktekkan luar biasa. Yang kedua adalah pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang yang kita ingin menjadi. Anda bergaul dengan orang-orang kaya, saya ikut Robert Kiyosaki train itu 5.800 Sing dollar, 58 juta untuk 1 orang. Saya ikut selama 4 hari, bisa bergaul dengan Robert Kiyosaki luar biasa. Ilmunya luar biasa. Saya 10 hari bareng dengan Robert Kiyosaki ya costly, tapi oke, saya dengan senang hati. Jadi bergaul dengan orang kaya itu membuat kita nular. Hati-hati bergaul dengan siapa, hasilnya berbeda. Kemudian pengeluaran yang terakhir, yang kelihatannya konsumtif tapi ternyata produktif adalah pengeluaran untuk amal. We cannot outgive God. Kita tidak bisa memberikan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Kalau tidak percaya, mata Anda dibeli 1 miliar boleh nggak? Oke, boleh. Jantung Anda 15 miliar boleh nggak? Ayo, ginjal Anda boleh dibeli berapa? Jangan jual murah-murah. Kaki kanan Anda. Ayo. Napas Anda separuh. Kalau saya napas separuh, tidak bisa bilang, ngkit. Ya, saya ngalami kena COVID. Ya, tidak bisa napas, diambil separuh aja sudah Anda bayar 100 juta, 5 juta, 3 triliun. Ya mau kalau Anda punya gitu ya. Tapi sekali lagi, last one. Ini sudah 6 menit lebih. Tapi saya mau tutup jadi sehingga pas begitu ya. Menurut hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Bila kita hidup banyak tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Kalau Anda tuanya penuh tekanan, berarti mudanya kebanyakan gaya. Boleh nggak gaya? Boleh. Ketika pasif income Anda segede gajah,